Bicara pasar dunia. Mana pasar? Iya, kita melihat hiruk pikuk manusia menjajakan dagangan. Ternyata pasar dunia itu tempat setan menancapkan benderanya. Sebagai bentuk pengumuman bahwa dialah pemenang. Kita tahu kalau perang itu mesti lawan itu akan bawa bendera. Bendera panji. Kalau panji itu jatuh, roboh, maka kalah berarti pasukan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la takunanna in istata'ta. Jangan engkau menjadi orang yang kalau kau bisa nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala man yadkhulu suq wala akhira man yakhruju minha. Jangan jadi orang yang pertama masuk pasar, yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Fa innaha ma'rakatus syaitan. Ternyata di situ tempat pertempuran syaitan. Wa biha yansubu rayatahu. Di situ dia menancapkan benderanya. Kita tahu pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Disitulah dusta dan kebohongan. Disitulah penipuan. Disitulah pencurian. Disitulah pengurangan timbangan. Disitulah letaknya riba. Bahkan pasar dunia itu boleh jadi saat ini dibangun di atas asas riba. Mereka berpikir tanpa riba nggak bisa ekonomi itu berjalan. Itulah pasar. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu juga berdagang di pasar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar juga dagang, Utsman juga dagang, Abdurrahman bin Auf juga dagang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Kata Allah, tidaklah kami utus sebelummu dari rasul-rasul melainkan mereka itu makan. Mereka bukan malaikat. Semua rasul yang Allah utus sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai ditutup oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam, semua rasul itu makan. Mereka manusia. Wa yamshuna fil aswaq, dan ternyata mereka berjalan-jalan di pasar. Maka para ulama menyebutkan bahwa masuk ke pasar, lihat. Sekarang pasarnya di tangan antum. Orang kadangkala masuk ke pasar ditanya, mau beli apa? Nggak ada, lihat-lihat doang. Tapi tahu-tahu besok paket. Paket apaan nih? Ya, itu pasar dunia. Ingat, pasar dunia adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Sedih sekali jemaah ketika melihat pasar dunia. Kadangkala sebelum subuh sudah ramai. Bahkan di tempat ana di Jember, ana nggak tahu di sini, di Kadipaten ini ya. Itu jam 12 malam itu sudah dimulai pasar. Sama di sini juga. Ngapain mereka jam 12 malam? Waktunya bermunajat tuh, nggak usah. Waktunya cari fulus. Terus sampai subuh. Azan dikumandangkan. Mereka meninggalkan dagangannya? Tidak. Adalah entah berapa persen. Dia mengatakan, balagani, telah sampai kepadaku sebuah cerita, sebuah riwayat nih. Annal malaka yaghdu birayatihi ma awwali man yaghdu ilal masjid. Bahwa malaikat itu akan berjalan dengan benderanya
Ini kalau kita bicara ada peperangan antara syaitan dan orang-orang soleh dan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu akan membawa benderanya berjalan bersama orang yang pertama ke masjid. Masya Allah. Mau ada pengumuman apa? Berjalan dengan orang yang pertama ke masjid. Usahakan jamaah, sekali-kali antum jadi orang yang pertama ke masjid. Yang antum datang ke masjid belum buka masjid. Mungkin antum merasa marah. Mana ini DKM-nya? Jangan, gak perlu marah antum. Ada malaikat yang bersama antum. Dia bawa bendera. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji. Terus nih malaikat mendampingi orang ini dengan benderanya sampai pulang. Fayadkhulu biha manzilah. Dia masuk ke rumahnya bawa bendera kemenangan dia. Aku ke masjid. Aku ke rumah Allah Azza wa Jalla. Wa inna syaitan la yaghdu bi rayatihi ma'a awwali man yaghdu ila suq. Sedangkan syaitan itu bersama benderanya dia berjalan mendampingi orang yang pertama masuk pasar. Ini asar diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi jamaah, itu kondisi pasar pada umumnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah karena disitulah tempat berbagai macam kemaksiatan jamaah. Penipuan ya. Anak kadang kala sakit hati ya sama pedagang di pasar itu. Dia sampai hari ini ana masih ingat kejadian itu. Ketika ana mau beli sesuatu di Medina, karena mau liburan, mau beli oleh-oleh hadiah gitu ya. Ana beli satu barang, dia ngomong 12 real, ana tawar 8 real, tadi ya. Modalnya nggak segitu, tadi ya. Modalnya aja belum segitu, biasa kan pedagang kan seperti itu. Ya udah, ana pergi dipanggil jemaah. Ana heran, katanya modalnya nggak segitu, tapi kenapa dikasihkan? Apa dia jual rugi? Atau dia bohong? Jamaah, siapa yang pedagang di sini? At-tujar fujar. Kata Nabi SAW, para pedagang itu penjahat. Penjahat. Itu jadi pedagang yang jujur. Jadi ustadz yang jujur ya mudah. Karena dengan kejujurannya orang tambah percaya sama dia. Tapi jadi pedagang yang jujur, dagangannya nggak laku. Di pasar itu tempat sumpah palsu. Wallah, wallahi, demi Allah, antum nggak akan nemu barang kayak gini nih. Ini paling bagus dan khusus buat antum. Ana kasih harga segitu. Ini khusus buat antum, dia orang ke-100 ya mah. Jadi semua orang yang masuk ke tokonya khusus buat antum. Ya memang betul khusus buat antum sekarang gitu loh. Antum keluar datang orang baru, ini khusus buat antum. Subhanallah. Ahibati fillah. Jadi memang bagi orang yang dikasih bala hidupnya di pasar. Karena ada orang gimana Ustaz ya, ana memang hidupnya di pasar Ustaz. Maka hendaklah dia menghadirkan di dirinya ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar, dia ingat sama Allah. Dia ingat bahwa tempat yang aku masuki ini tempat yang paling dibenci sama Allah. Sehingga dia membentengi dirinya dengan zikir masuk pasar. Dia membentengi dirinya dengan mengingat Allah Azza wa Jal, bahwa semua transaksi yang dia lakukan, semua ucapan yang dia lafalkan, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqib atid. Hadirkan dia bahwa semua yang aku akan omongkan, yang keluar dari lisanku itu akan dicatat. Ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Hadirkan di dirimu bahwa rizkiku sudah dicatat. Aku akan pulang membawa rizkiku. Pasar itu juga tempatnya orang hasud, tempatnya orang iri, tempatnya sihir.
Pernah disihir antum di pasar? Ada cuma. Khususnya yang buka restoran, yang buka warung itu. Ya karena mereka berpikir kalau nggak pakai sihir nggak laku katanya. Ainal iman billahi tabaraka wa ta'ala. Mana imanmu? Bahwa innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rizki. Dan Allah maha kuat dan perkasa. Ahibati fillah. Jadi antum jangan masuk pasar kecuali kalau harus masuk pasar. Kalau enggak usah. Enggak ada ceritanya antum buka handphone, masuk pasar tanpa antum enggak mau niat beli. Apalagi antum ketemu orang-orang yang teriak-teriak menawarkan barangnya. Sekarang tuh orang semua menjajakan barangnya dengan teriak-teriak di media sosial. Kalau antum enggak ada perlunya, antum baca Quran aja. Tapi kalau ada perlu, anda mau beli sesuatu, udah mau beli sesuatu itu yang antum cari. Jangan lihat sana, lihat sini, akhirnya maksiat yang antum dapatkan. Ahibati billah. Di surga ada pasar. Bagi orang yang ketika hidup di dunia, dia suka dengan pasar akhirat. Di surga ada pasar. Untuk siapa pasar ini? Buat orang-orang yang ketika hidup di dunia, dia suka ke pasar akhirat. Loh, emangnya di dunia ada pasar akhirat? Ya gitu, itu yang akan kita bicarakan. Supaya antum bisa ke pasar di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sediakan pasar di surga itu jemaah. Karena memang manusia itu suka milih barang. Dia suka ngelihat barang ya. Apalagi ya ketika semuanya boleh diambil dengan gratis. Antum bisa lihat, kalau ada pasar dibuka di dunia ini, lalu dikatakan kepada semua warga kadipaten, bahwasanya apa pasar depan kita nih? Pasar kadipaten. Bahwa ke pasar kadipaten dari jam 6 sore sampai 6 subuh gratis. Kira-kira apa yang akan terjadi? Orang Cirebon datang, orang mana datang, semua gratis. Iya, jangan gratis, diskon aja rame. Ketika dikatakan dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Pasar ini didatangin tiap hari Jumat. Antum tahu pasar di masa lalu, ya mungkin sampai sekarang ya, masih ada pasar yang musiman. Di Jakarta itu ada pasar Senen, ada pasar Rebo, ada pasar Minggu, ada pasar Kamis juga. Masya Allah, Anda baru dengar pasar Kamis. Tapi di Kadipaten ada pasar apa? Pasar Minggu, apa lagi? Bener, kalau dulu itu pasarnya pindah-pindah jemaah, pindah-pindah pasarnya. Orang itu nggak ke pasar tiap hari. Karena pasarnya memang adanya sepekan sekali. Nah, di surga nanti ada pasar Jumatan, tiap Jumat. Ada pasar. Menjumpain istri-istrinya, wa qad izdadu husnan wa jamalan, fayaqulu lahum ahluhum. Dan ketika mereka pulang dan mereka ketemu sama keluarganya ngomong, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Mereka mengatakan, demi Allah kalian ini tambah ganteng gitu. Kalian tambah indah. Jadi pulang oleh kami. Para ulama menyebutkan, memang zahir hadis ini nggak ada perempuan yang ke pasar di surga itu. Karena memang ketika bisa membeli dengan harga yang tinggi, maka ketahuilah pasar akhirat di dunia ini nggak ada rugi. Sedangkan kalau pasar dunia banyak orang yang tutup tokonya.
Banyak orang yang bangkrut di pasar dunia. Banyak orang kemarin ketika terjadi COVID selesai. Dia sudah buka toko banyak ya dengan harapan dapat penghasilan banyak, ternyata tutup. Tapi untuk pasar akhirat ini dijamin. Antum akan untung selalu. Kenapa? Antum akan untung selalu. Kenapa? Karena kita berdagang sama Allah.